Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang perlu kamu ketahui saat ini. Oke Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Sun. Kartu kedua. Di sini ada Five of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Eight of Cups. Kartu keempat. Di sini ada King of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya White Newman. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Knight of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Knight of Cups. Oke. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, di sini tergambar ya, bahwa dengan kebijaksanaanmu, dengan sikap yang hati-hati, ya, dengan yang selalu berpikir, mengandalkan, mengedepankan logika, serta perhitungan-perhitungan yang matang, sehingga kamu akan mampu akhirnya merubah situasi, merubah cara pandang, merubah kehidupanmu menjadi lebih baik. Yang mungkin selama ini kamu selalu dikucilkan, selalu diremehkan, orang-orang seperti terlihat menghindar, seolah menjauh. Dikarenakan mungkin memang mereka takut disusahin atau dimintain tolong oleh dirimu. Tetapi ini kamu anggap sebagai hal yang wajar. Kamu mencoba memaklumi dan mentolerir itu semua. Memang ya, kamu yakini di dalam kehidupanmu sebelumnya memang belum ada yang bisa dibanggakan, belum ada yang bisa diandalkan. Makanya kamu mencoba mentolerir itu. Tetapi dengan perhitungan yang matang, dengan cara pandang yang terbuka serta logis, kamu jadikan itu semua sebagai motivasi. Di saat kamu alami kegagalan, di saat ada kemunduran pada kegiatanmu, kamu belajar apa yang salah, apa yang kurang. Sehingga di saat kamu benar-benar mampu menata dirimu, meningkatkan potensimu, ya, mencari cara-cara terbaik untuk bagaimana kamu bisa berkembang. Dan di saat ada peluang dan kesempatan, di saat itulah kamu mampu memanfaatkan semuanya dengan sangat baik. Sehingga terjadi perubahan besar di dalam kehidupanmu. Ya, yang mungkin dulunya bos, majikan, kepala kantor begitu ya, seolah menutup mata ataupun seolah memandang dirimu sebelah mata. Sehingga kesempatan atau job atau pekerjaan itu jarang diberikan kepada kamu. Nah, tetapi akhir-akhir ini ataupun sebentar lagi, di saat ada kesempatan, di saat itulah kamu tunjukkan kualitas terbaikmu. Kamu tunjukkan hasil yang baik dari apa yang kamu mampu kerjakan saat ini. Nah, dari situlah mata mereka, telinga mereka terbuka dan tertuju kepada dirimu. Kamu mulai diperhitungkan, mulai diperhatikan, sehingga job, pekerjaan, tugas-tugas mulai diberikan kepada kamu. Dan ini tentu mendatangkan hasil yang baik. Ada rezeki yang kembali mengalir ke dalam kehidupanmu. Dan tentunya di situ kamu akan mampu kembali membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Nah, makanya tadi ada perubahan dari hubungan. Ya, baik hubungan komunikasi,
hubungan kegiatan, hubungan antara kamu dan orang sekitar. Yang dulunya mereka menjauh, seolah menghindar, takut dibebani, takut disusahin, begitu ya. Nah, setelah melihat apa yang terjadi, setelah melihat bukti yang mampu kamu tunjukkan terjadi di dalam hidupmu, nah maka merekalah yang akhirnya mendatangi kamu, menuju ke kamu, ingin berkomunikasi, ingin berteman, ingin bersahabat. Dan tentunya kamu terima mereka dengan baik. Karena kamu nggak pernah marah, nggak pernah kecewa dengan sikap negatif mereka selama ini. Karena kamu sudah mencoba memaklumi itu semua dari dulu. Dan ada kata maaf ya, yang selalu kamu junjung tinggi untuk setiap hal, untuk setiap situasi, untuk setiap kejadian yang ada di dalam hidupmu. Oke? Nah, jadi makanya kamu akan mampu segera menumbangkan, menyelesaikan setiap hal buruk berganti dengan situasi yang lebih baik. Kamu mulai mampu mengambil hati, ya, menarik simpati dari orang-orang yang ada di sekitarmu menjadi lebih positif terhadap dirimu. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Sun. Nah, Sun, ya. Ini adalah kesuksesan, keberhasilan. Kesuksesan dan keberhasilan memang akan segera kamu raih ke dalam kehidupanmu. Dikarenakan kesempatan, peluang sudah terbuka lebar. Dan ini semua karena apa? Karena kamu memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan di dalam dirimu. Jika kita tidak berhenti berjuang, jika kita terus mampu memotivasi diri kita menjadi lebih baik, maka bukan hal yang tidak mungkin kesuksesan dan keberhasilan bisa kita raih. Ya, walaupun selama ini kamu telah begitu banyak mengalami yang namanya chaos, kekacauan, penderitaan, kekecewaan, atau segala macam hal ya, yang tidak kamu inginkan. Tetapi itulah kenyataannya. Tetapi kamu terus mampu memotivasi dirimu, terus mampu fokus, terus mampu berpikir secara terbuka dan berkembang. Sehingga di saat kamu salah, ya kamu ulangi, kamu perbaiki. Di saat kamu gagal di dalam berkegiatan, kamu cari tahu nih, langkah apa yang tidak tepat, ya kamu benahi. Ya, jadi kesuksesan dan keberhasilan ini memang kamu dapat setelah perjalanan panjang yang begitu melelahkan, tetapi hasilnya sangat memuaskan dirimu saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi keyakinan, ya, keyakinan yang kuat, keinginan yang besar, keteguhan hati yang akhirnya mengantarkan kamu pada secercah harapan, pada hope untuk menjadi lebih baik, untuk membawa kehidupanmu menjadi lebih sejahtera, dan tentunya untuk kembali memberikan kebahagiaan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Ya, jadi nggak peduli betapa capeknya kamu, betapa lelahnya kamu berjuang, berusaha, memulai. Ya, di saat capek, di saat lelah kita bisa berhenti sejenak, tetapi untuk kembali lagi dengan versi terbaik kita. Ya, jadi kesengsaraan, penderitaan, ya, kegagalan-kegagalan yang kamu alami di masa lalu telah mampu kamu jadikan pelajaran yang berharga di sana. Kamu belajar dari setiap langkah yang kamu lewati selama ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, ini adalah optimisme. Ya, jadi kamu orang yang memang semakin hari itu semakin optimis, semakin percaya diri, semakin memiliki keyakinan. Karena apa? Karena dengan kita meninggalkan masa lalu, dengan kita berdamai dengan masa lalu, dengan kita memiliki komitmen bahwa yang lalu biarlah berlalu, kita masih bisa buka lembaran-lembaran baru di dalam kehidupan kita, tetapi dengan versi terbaik kita.
Makanya ada optimisme tergambar di kartu ini. Nah, optimisme inilah yang akhirnya membuat kamu benar-benar memiliki pesona, memiliki aura, memiliki kualitas yang jauh lebih baik dari dirimu sebelumnya. Nah, jadi kamu nggak perlu validasi dari orang-orang sekitar untuk menyukai kamu. Mereka cukup melihat bukti yang terjadi di dalam hidupmu saja. Dengan begitu, mereka sudah merubah sikapnya, merubah cara pandangnya menjadi lebih baik dan lebih positif kepada dirimu. Dan ini salah satunya karena kamu optimis, ya, untuk benar-benar bisa menyongsong masa depan dan meninggalkan masa lalu, dan kamu tetapi ambil pelajaran yang berharganya di sana. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya King of Pentacles. Nah, ini menggambarkan power, ya. Kamu mulai memiliki kekuatan, memiliki power atas dirimu sendiri dan atas hidupmu sendiri. Jadi kamu sangat mengerti nih, ya. Kehidupanmu yang atur ya kamu sendiri. Karena apa? Karena kamu nggak pernah bergantung pada siapapun. Kamu hanya percaya, hanya bergantung kepada kemampuanmu sendiri dan kepada Sang Pencipta. Makanya kemanapun arah tujuan hidupmu, itu kamu sendiri yang arahkan. Kamu sendiri yang atur. Makanya di sini ada kekuatan penuh di dalam dirimu untuk benar-benar bisa merubah keadaan ini menjadi lebih baik, menjadi lebih berguna, menjadi lebih bermanfaat, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya White Newman. Nah, benar kan? Ada energi positif di dalam dirimu, di dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena kamu nggak pernah berpikir yang aneh-aneh. Nggak pernah berpikir yang dapat membebani hati dan pikiranmu. Boleh kita gagal, boleh kita kecewa, boleh kita salah di dalam melangkah dan mengambil keputusan. Tetapi bagaimana kita menerima kenyataan dan bagaimana kita memperbaiki keadaan. Dan inilah yang membuat energi positif di dalam dirimu, energi positif di dalam kehidupanmu semakin tumbuh subur. Sehingga pesonamu, auramu itu benar-benar terlihat begitu positif, begitu baik, begitu berkualitas di mata orang-orang yang ada di sekitarmu saat ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, ini adalah mungkin sebuah komitmen ataupun keberanian, ya, untuk meraih apapun yang kamu inginkan dan keberanian untuk memaafkan apapun yang telah terjadi. Nah, jadi dengan keberanian inilah akhirnya kamu mampu membuang ketakutan, membuang kegelisahan, membuang keraguan-raguan untuk benar-benar bisa jadi yang terbaik, untuk benar-benar bisa lakukan yang terbaik untuk hidupmu dan untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Sehingga apapun yang kamu inginkan, permasalahan apapun yang nantinya ada di dalam kehidupanmu, tentunya akan mampu kamu lewati dengan sangat baik. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga temanku benar-benar akan mampu menumbangkan, memangkas habis, menyelesaikan setiap kesulitan, berganti dengan kebaikan, dengan keberkahan, serta kebahagiaan. Dan dengan begitu, kamu akan mampu ambil kembali hati, ya, tarik kembali kepercayaan yang mungkin sempat hilang dari orang sekitar terhadap dirimu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.